Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami guys ya, dari channel Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat guys ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Pada sore hari ini tepatnya puasa yang ke-22 hari guys ya. Ini kami dari channel mengajak sahabat YouTube kalian untuk jalan-jalan ke Kota Ludoyo guys ya, tepatnya di alun-alun Ludoyo, tujuan ngabuburit guys ya, dan meliput. Karena di Ludoyo itu selain tempat yang pas buat ngabuburit, di sana pun juga terdapat banyak sejarah guys ya, yang perlu kita ungkap sama-sama ya guys. Langsung saja guys ya, kita ikuti, mari diikuti perjalanan kami guys ya. Mudah-mudahan tempatnya pun juga ramai dan menyenangkan guys ya. Let's go. Ya guys, pada sore hari ini tujuan kita adalah Kota Ludoyo guys ya. Tepatnya kami akan berkunjung ke alun-alun Kota Ludoyo guys. Pada kesempatan sore hari ini kita bertolak dari perempatan Kanigoro guys ya. Jadi dari perempatan kita ambil arah ke selatan guys ya. Kurang lebih jarak antara Kanigoro sampai alun-alun Ludoyo sekitar 6 km guys ya. Kita lurus saja guys ke selatan. Nanti setelah menyeberangi sungai baru kita masuk wilayah Ludoyo guys ya. Kita lurus terus menuju ke arah selatan. Jarak tempuh mungkin sekitar 18 menit guys ya. Ini guys, kanan jalan atau berat jalan itu merupakan pasar rakyat Kanigoro guys ya. Kita masih tetap lurus ke arah selatan guys. Ini guys, kita akan melewati jembatan guys ya. Selatan jembatan ini sudah merupakan wilayah Ludoyo guys ya. Selatan jembatan ini perlu diketahui bahwa ini kita harus ngiri guys ya, karena ini satu arah. Apabila tujuan kita ke Ludoyo harus ambil arah ngiri ini, memutari bundaran ini guys ya. Ya depan kita ini, kalau kita belok ke kiri itu tujuan PLTA Jegu guys ya, atau Bendungan Belingi Raya yang telah kita kunjungi kemarin tuh guys ya, waktu kita ngabuburit. Ini kita ambil arah kiri guys. Ini kalau lurus ini kembali ke Kanigoro tadi guys ya. Jadi kita ambil yang lurus ke selatan guys. Lurus terus ya. Ini depan kita ini berat jalan RSU Aulia guys ya, Rumah Sakit Umum Aulia Ludoyo guys. Kita masih lurus ke selatan. Nanti kita akan menjumpai lampu merah guys ya. Ya ini depan kita ini lampu merah guys. Lampu merah di Ludoyo ini cuma satu ini guys ya. Perempatan lampu merah, kita ambil lurus guys ya, atau ke selatan. Nanti ada perempatan di pojokan selatan timur jalan itu terminal guys ya. Kita ambil arah kanan guys. Ini kanan sekitar 300-an meter, itu kanan jalan sudah nyampe alun-alun Ludoyo ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah nyampe di alun-alun Ludoyo ya guys ya. Ya guys, kita sudah nyampe di alun-alun guys ya.
ini ada cerita singkat tentang kota Lodaya guys ya. Jadi pada zaman dahulu, pada masa Hindia Belanda atau setelah kemerdekaan guys ya, itu Lodaya ini merupakan wilayah Kawedanan guys ya, wilayah Kawedanan. Jadi pada zaman dahulu itu ada wilayah yang namanya Kawedanan guys ya, atau wilayah administrasi Kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedono guys. Jadi di bawahnya wilayah kabupaten yang dipimpin oleh bupati, itu ada wilayah Kawedanan yang dipimpin oleh wedono, dan di bawahnya ada wilayah kecamatan guys yang dipimpin oleh camat. Jadi Kabupaten Blitar itu terdiri dari 3 kawedanan guys ya. Yang pertama Kawedanan Lodaya, ada Kawedanan Wlingi, dan ada Kawedanan Srengat guys ya. Kawedanan Lodaya itu wilayahnya mulai dari Kademangan kalau timur sampai Binangun guys ya, atau wilayah Blitar Selatan. Apabila kita tarik ke belakang lagi guys ya, sebetulnya sejak zaman dahulu kala itu sudah ada nama Lodaya guys. Jadi sejak abad ke-11 itu sudah ada wilayah Lodaya. Pada zaman dahulu kala, Lodaya itu merupakan suatu kerajaan kecil guys ya, yaitu Blitar ke selatan, selatannya Sungai Berantas. Itu wilayahnya kalau ke timur itu sampai Donomulyo Malang guys ya, membujur ke barat sampai wilayah Tulungagung guys ya, sampai Kalidawir. Kalau ke selatan itu sampai Laut Selatan guys ya. Jadi mulai abad ke-11 kota Lodaya, nama Lodaya sudah ada. Nama Lodaya itu ada lebih dahulu daripada nama Blitar guys ya, yang saat ini menjadi wilayah kabupaten. Jadi pada zaman dahulu kala itu ada cerita di Lodaya guys ya, cerita kerajaan Lodaya dengan Ponorogo guys ya. Kerajaan Lodaya dipimpin oleh Adipati Singokusumo atau Singobarong yang memiliki kekuatan sakti, bisa berubah menjadi harimau guys ya. Dengan Adipati Ponorogo yang bernama Klono Klawendono, dengan senjata saktinya berupa pecut Samandiman guys ya. Mereka dengan bala tentaranya bertemu guys dalam rangka merebutkan putri dari Raja Kediri guys ya. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit guys ya. Akhirnya mereka sama-sama mengeluarkan ilmu kedikdayaannya guys. Saat itu Adipati Singokusumo atau Singobarong berubah menjadi harimau guys ya, dan Adipati Klono Klawendono mengeluarkan pecut Samandimannya. Akhirnya Adipati Singobarong dipecut lehernya dan terputus guys ya. Adipati Singokusumo memiliki sebuah binatang kesayangan berupa merak yang saat itu menghampiri kepala majikannya yang sudah terputus guys ya. Jadi dari sini awal adanya reok Ponorogo ya guys. Jadi reok Ponorogo atau dak merak itu sebetulnya adalah kepala Adipati Singokusumo dengan binatang kesayangannya berupa burung merak guys ya. Jadi ini cerita singkat tentang asal usul kota Lodaya guys. Selain itu juga terdapat cerita dari Gong Pradah guys ya, yang sampai saat ini Gong
tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Jadi pada zaman dahulu kala guys ya, pada sekitar abad ke-17 pada masa kerajaan Surakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Sri Srusuhunan Pakubuwono I guys ya. Beliau memiliki saudara laki-laki dari beda ibu guys ya, beda ibu selain permaisuri, yang bernama Pangeran Prabu guys ya. Pangeran Prabu merasa iri sebagai saudara tua tidak dijadikan menjadi raja guys ya. Akhirnya berencana untuk membunuh Sri Susuhunan Pakubuwono I. Rencana tersebut diketahui guys ya oleh sang raja. Akhirnya Pangeran Prabu diberi hukuman guys ya oleh sang raja untuk pergi ke wilayah Ludoyo ya guys ya, yang pada saat itu Ludoyo merupakan wilayah hutan belantara. Di sana banyak terdapat hewan-hewan buas guys dan roh-roh jahat, dengan tujuan Pangeran Prabu agar menemui ajalnya di sana guys ya. Karena Pangeran Prabu merasa bersalah, akhirnya Pangeran Prabu melaksanakan apa yang diperintahkan sang raja. Beliau pergi dengan seorang istri yang bernama Putri Wandansari dan dengan abdi setianya yaitu Ki Amat Tariman guys ya, dan membawa sebuah pusaka yang berupa gong bernama Kiai Becak guys ya, yang nantinya akan dijadikan tumbal guys ya untuk babat hutan Ludoyo. Setelah sampai ke wilayah Ludoyo guys, mereka bertemu dengan seorang janda guys ya, yang bernama Nyi Partasuta. Akhirnya Pangeran Prabu menitipkan gong tersebut kepada Nyi Partasuta dan berpesan kepada Nyi Partasuta agar memandikan gong tersebut pada 1 Syawal dan 12 Maulud guys ya. Setelah itu Pangeran Prabu pergi ke wilayah hutan Pakel guys ya untuk bertapa. Pada saat itu Ki Amat Tariman yang merupakan abdi setia Pangeran Prabu bingung guys ya, karena berpisah dengan majikannya. Akhirnya beliau membunyikan gong tersebut dengan tujuan agar Pangeran Prabu mendengarnya. Akhirnya yang datang bukanlah Pangeran Prabu tetapi 9 ekor harimau guys ya. Tetapi harimau tersebut tidak jahat dan memberitahukan tentang keberadaan Pangeran Prabu guys ya. Mulai saat itulah guys ya, gong tersebut terkenal dengan nama Kiai Prada guys ya. Mungkin demikian guys ya cerita singkat tentang kota Ludoyo. Walaupun saat ini sudah tidak memiliki wilayah administrasi, cuma merupakan pemangku budaya guys ya, tetapi nama Ludoyo bahkan lebih terkenal daripada nama Sutojayan guys ya, yang saat ini merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Ludoyo guys. Bahkan sampai luar kota Blitar guys ya, banyak orang yang sudah mengenal wilayah Ludoyo. Dari Malang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, bahkan sampai Nganjuk, sudah banyak sekali orang yang mengenal nama Ludoyo. Tetapi malah tidak tahu akan nama Sutojayan guys ya. Jadi berbanggalah sahabat YouTube sekalian ya guys ya, yang berasal dari Ludoyo, karena Ludoyo walaupun kota kecil itu memiliki sejarah yang sangat panjang guys ya. Bahkan nama Ludoyo sudah ada
jauh-jauh sebelumnya, sebelum nama kota Blitar guys ya. Lodaya sudah ada sejak abad ke-11an, sedangkan nama Blitar ada mulai sejak abad ke-15 ya guys ya. Saya pun juga bertumpah darah dari Lodaya guys ya. Salam satu jiwa, salam kenal buat sahabat YouTube yang berasal dari Lodaya guys ya. Demikian guys ya, seputar kota Lodaya serta asal usul Gong Pradah dari Harry Channel berserta kru. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Demikian tadi jalan-jalan kami guys ya ke alun-alun kota Lodaya dan sedikit kisah tentang zaman dahulu tentang kota Lodaya dan Gong Pradah guys ya. Mudah-mudahan cerita tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua atau pengetahuan bahwa Lodaya yang merupakan kota kecil ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan seperti ini guys ya, keadaan kota Lodaya di Ramadan pada sore hari ini ya cukup ramai guys ya, walaupun cuacanya mendung dan sudah gerimis rintik-rintik guys ya. Mungkin demikian dari kami, jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol lonceng guys ya, biar kami selalu lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.